Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallahu kana wa malam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan petang sore hari ini kita bisa hadir kembali untuk Thalabul Ilmi di Bait Bapak Jal sekeluarga. Mudah-mudahan apa yang telah beliau dan keluarga siapkan buat kita semua menjadi amal saleh beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya. Juga untuk kita semua yang hadir, baik yang dekat maupun jauh, semoga segala yang dikorbankan menjadi amal solih dan adanya jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan akhwat semua, kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain yang insya Allah sekarang masuk ke ayat 36 ya. Jadi ini saya baca dulu Pak tafsirnya, nanti penjelasannya belakangan ya, biar tenang bacanya nih. Jadi sambil para ikhwan belajar nyontreng-nyontrengin situ ya. Nyontrengin. Langsung ini halaman 7 ya Pak, halaman 7 paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baris paling atas, pojok kanan atas ya. Fa'azallahuma, ya saya ulang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'azallahuma, maka menggelincirkan keduanya siapa? Asyaitonu, setan ya. Jadi kalau tanya saya menerjemah pakai siapa, di situ maksudnya adalah sebagai fa'il atau subjek ya, pelaku. Setan ai iblisu, yang dimaksud setan di sini adalah iblis. Adhabahuma, mengeluarkan keduanya ya. Adhaba itu asal kata dhahaba artinya pergi ya Pak. Adhabahuma ya. Pergi itu. Arti aslinya kan yang dimaksud adalah mengeluarkan keduanya. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah bacaan ya, bacanya bukan fa'azallahuma tapi dibaca fa'azalahuma, bacanya panjang, fa'azalahuma. Nah ini ya, ini tafsir ya, fa'azalahuma enggak. Wa fi riwayati wa fi qiraatin, dalam sebuah qiraah bacanya bukan fa'azal tapi fa'azalahuma. Fa'azalahuma gitu ya. Ini dalam sebuah qiraah. Artinya kalau ada yang baca fa'azalahuma syaiton itu benar gitu loh. Ya, itu namanya qiraah. Qiraah kan ada 7 macam yang diakui. Nah, itu benar. Kalau kita nyalain ya kita yang salah berarti ya. Kita belum tahu ilmunya. Nah, setelah kita ngaji kitab ini, nah insya Allah akan tahu gitu ya. Yang kalau dibaca fa'azallahuma mananya menggelincirkan, kalau dibaca fa'azallaha mananya naha. Ya, naha lain naha Sunda. Naha Sunda sih kenapa? Ya. Ya. Ya, lain naha Sundanya. Ya naha artinya menyingkirkan keduanya. Itu kalau dibaca apa? Fa'azallahuma. Anha, darinya nya kembali ay al jannati, surga. Ini maksud anha, ha itu rujuknya ke al jannati, menggelincirkan dari keduanya siapa? Setan dari surga. Bi anqalaha ya, bi anqalaha dengan sebab mengatakan siapa si setan lahuma kepada keduanya. Nah ini setan nih yang ngendiko, setan yang ngomong. Iya. Yang ngendiko ngomong kan? Hal adzulukuma ala syajaratil khuldi. Ya, ini kata si setan.
apakah mau aku tunjukkan pada kalian berdua ala syajaratul khuldi, atas sebuah pohon keabadian. Pohon keabadian. Kalau kemarin sudah kita baca di tafsir yang ayat ke-35, pohon itu adalah pohon apa, Pak? Pohon khintoh, pohon gandum, atau pohon korma ya. Pohonnya itu tafsirnya. Kurma itu ternyata bahasa Arab, kurma, ya kan? Kemarin sudah ada ya, Pak, kurma. Kurma itu. Kalau jadi bukan bahasa Indonesia, kurma itu bahasa Arab. Kurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan bawahnya ya, kurma itu kan, kurma artinya. Waqo sama huma, dan keduanya dan bersumpah ya. Untuk keduanya billah dengan nama Allah. Annahu, bahwasanya lahuma bagi keduanya itu laminan nasihin, sungguh termasuk orang yang memberi nasihat. Ini apa? Iblis ya, bersumpah. Fa'akala, maka keduanya makan. Panjang ya, fa'akala gitu ya. Fa'akala, maka keduanya makan. Minha, daripadanya. Jadi kalau ngelihat tafsir Jalalain ini, yang membuat Adam makan itu bukan bujukan istrinya, tapi karena sumpahnya setan. Itu karena setan sudah. Iya, fa'akala, maka keduanya makan. Minha, daripadanya, yang disebut oleh iblis tadi sajaratil khuldi, buah keabadian. Jadi, sepertinya dengan nama yang diberikan sama iblis ini menjanjikan kalau makan di sini kamu bakal awet di surga gitu ya. Karena sebelumnya kan disebutkan bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah ya kan. Sungguhnya aku jadikan apa? Aku yang menjadikan manusia di bumi aslinya bakal di bumi gitu ya. Nah, biar nggak ke bumi, makanya harus makan pohon khuldi, kira-kira gitu kata si iblis. Jadi makannya Adam dan Hawa itu bukan karena seperti yang sering kita dengar ya, bujukan Hawa gitu ya. Ternyata memang karena sumpahnya si iblis. Ya betul, tadi setan, iblis ya. Karena sudah sumpah, berarti kan sumpahnya nama Allah loh, billah kan. Berarti kan dia si iblis sudah mencatut nama Allah. Kalau sudah mencatut nama Allah buat Adam sebagai hamba yang taat, waduh, ya kan? Itu nggak bisa berkutik. Itulah piawinya, liciknya iblis. Fa akhrajahuma, maka mengeluarkan keduanya mimma, dari apa yang kana adalah dia berdua fihi, di dalamnya, di dalam surga. Minan naimi, dari nikmat yang tadinya makan serba ada, serba enak, serba nikmat tanpa susah seperti kita ketika apa? Turun di bumi ya. Nah, ini sekarang keluar. Termasuk naim bukan cuma makanan minuman saja ya, termasuk juga fasilitas seperti ya istananya, pakaiannya ya, karena semua itu pakaian, istana, semua produk surga yang pastinya sangat mewah, indah, mewah ya. Waqulna, dan kami berfirman ya, Allah, ihbitu ya, ihbitu, turunlah kalian. Di sini menggunakan bentuk jamak ya, Pak. Ihbitu bukan ihbito. Kalau ihbito berarti berdua Adam Hawa, tapi ini ihbitu ya, indikasinya situ ada wawu, Pak. Bahwa itu amrnya fa'ilnya jamak. Ihbito gitu, Pak. Kalau ihbito itu tunggal, ihbito double, ihbitu jamak. Nah, turunlah kalian semua. Ini yang dijelaskan oleh para mufasir, berarti memang bukan Adam dan Hawa doa yang turun ke bumi. Iblisnya juga. Bahkan berikut dengan apa? Kroni-kroninya iblis. Iblis punya kroni, Pak. Termasuk ada ular ya kan? Ada burung merak, apa segala macam ya yang jadi ya tadi pendukungnya iblis. Ilal ardi, ke bumi. Ai antuma, atau kalian berdua, bima dengan apa yang
istamal tuma. Ya, istamal tuma yang meliputi, yang mencakup ali atasnya. Min dzurriyyatikuma dari keturunan kalian berdua. Jadi termasuk nanti begitu turun ya semuanya berarti ya. Yang istamalat tuma itu maksudnya yang berkaitan, termasuk di dalamnya nanti anak cucunya. Min dzurriyyatikuma. Ba'dukum sebagian kalian atau maksudnya ba'du dzurriyyah ya, maksudnya sebagian apa? Keturunan. Li ba'din untuk sebagian yang lain aduun akan jadi musuh. Nah, ini bukan prediksi Allah, Pak, bukan. Allah bukan memprediksi ya, pasti. Dan kenyataannya seperti itu, sebagian keturunan Adam dengan sebagian yang lain ada yang apa? Saling bermusuhan gitu ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan tidak termasuk kita ya, Pak. Iya. Min zulmikum karena kezaliman kalian, ba'dukum ba'don, sebagian kalian akan sebagian yang lain ya, berangkat dari kezaliman itulah kemudian akan menimbulkan permusuhan. Dan sudah terbukti nggak lama ya setelah Adam turun punya keturunan, nah antara anak Adam saja sudah berseteru dan sudah terjadi pembunuhan ya. Jadi ternyata kalau ngeliat kisah itu justru orang yang mati pertama di bumi ini bukan Adam ya, Pak, walaupun sebagai manusia pertama, malah anaknya. Qabil, Habil ya, Habil. Karena korban ikhlas maka dia jadi korban, Pak. Orang ikhlas malah jadi korban sekarang, guys. Sampai hari ini kenapa? Iya. Loh ya. Kalau orang ikhlas malah akan dikorbankan. Oh iya. Oh iya. Orang ikhlas pasti akan dikorbankan. Jadi umpan, jadi korban. Dikorbankan masuk surga. Oh, masuk surga. Amin. Ya. Jadi sudah dari zaman bala ya. Kalau orang ikhlas jadi korban, dikorbankan menjadi korban, itu seperti itu. Walakum dan buat kalian fil ardi di muka bumi itu mustaqarrun, apa Pak? Tempat menetap. Maudu'un qararun ya, tempat yang tetap ya. Wa mata'u dan juga ada mata ya, kita sering ngomong cindera mata, apa Pak? Mata perhiasan, ada kenikmatan ya, keindahan, mimma dari apa yang tatmati'una kalian nikmati bihi dengannya min nabatiha dari tumbuhannya. Nabati sudah bahasa kita ya, nabati. Ya nabati. Ya bahasa kita udah. Tumbuh-tumbuhannya ilahinin sampai waktu tertentu. Waktu ing qodoi ajalikum. Waktu ing qodoi selesainya batas ajal kamu. Jadi semua siapapun kita selagi hidup dunia masih akan ada ujungnya gitu ya. Saya lanjutkan dulu ya, Pak. Biar bacanya tenang. Fatalaqa maka menerima siapa Adam mirrabbi dari Rabbnya kalimatin beberapa kalimat. Alhamahu iyaha. Alhamahu mengilhamkan kepadanya kembali ke siapa? Adam. Jadi dia Allah, Pak. Waalaikumsalam. Alhamahu dia mengilhamkan padanya Adam iyaha dengannya nyaha kembali ke kalimatin, makanya pakai hak mu'anas perempuan kan. Jadi haknya di situ ada, kalau hu itu ke Adam, hak sini ke kalimat. Jadi Allah Rabb dalam hal ini mengilhamkan kepada Adam beberapa kalimat. Wa fi qiraatin binasbin, Pak perhatikan nih. Dalam sebuah bacanya bukan Adama, bukan Adam tapi Adama, ya Adama. Warofin kalimatun, nah itu ya. Jadi kalau tadi Pak Jalal baca gimana? Fatalaqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaih. Suatu saat Bapak entah di mana nanti dengar ada imam misalnya bacanya begini Pak Jalal. Fatalaqa Adama mir Rabbihi kalimatun fataba alaih. Tuh. Jadi
Iya, bener juga gitu ya. Wah, salah, ribut kita di belakangnya. Karena kita nggak tahu kiro asap gitu ya. Nah, ya protes. Nggak ngerti protes lagi ya. Jadi kiro asap A dan kiro A bacanya dengan nasab. Jadi fatalaqo adama dibaca mas sebagai nasab karena posisinya sebagai maf'ul muqaddam. Nah, kalimatun sebagai fa'il muakhar gitu. Maka baca kalau mir rabbi sebagai muta'alliqun ya. Jadi fatalaqo adama mir rabbihi kalimatun fataba alaihi. Nah, itu benar. Ya. Ini baru 2 model ya, Pak. Yang tadi model dibaca Pak Jalal sama Jalalain. Enggak tahu nanti yang lain lagi. Mungkin sudah lagi. Gitu. Jadi semakin kita tahu tentang ilmu, maka nanti semakin dewasa kita menghadapi adanya perbedaan. Justru orang yang suka apa, Pak? Membid'ahkan, menyalahkan itu kan terbatasnya cekaknya ilmu. Kalau kata guru saya, Pak, ngelancongnya kurang jauh gitu ya. Ngelancongnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Iya, mainnya kurang jauh. Kopinya kurang pahit. Kemudian kopinya kurang pahit. Iya. Ngelancongnya kurang jauh itu. Ja'ahu atau datang kepadanya Adam wahya dan dia yang disebut kalimat tadi, Pak. Ada kalimat Rabbana zolamna anfusana al-ayah, berarti ayatnya lengkap di sini, cuma nggak ditulis ya. Rabbana zolamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Surat apa, ayat berapa, Pak? Ini Al-Baqarah juga. Ada ya di Al-Baqarah ya? Oh, ada. Nah, ya ini berarti. Ini kalimat yang dimaksud adalah ini. Rabbana, jadi Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam kalimat Rabbana zolamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Fada'a, karena diilhamkan supaya doa seperti itu, maka keduanya berdoa biha dengannya dengan kalimat-kalimat tadi gitu ya, dengan kalimat-kalimat tadi. Rabbana zolamna, ya Allah, ya Rabb kami, zolamna, kami telah menzolimi diri anfusana, diri kami sendiri. Fa ilam taghfir lana, maka jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna, sungguh niscaya kami akan menjadi minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini. Jadi ini kalimat yang diilhamkan Allah kepada Nabi Adam ya, yang diterima tadi, yang fatalaqo tadi ya. Nah, begitu Nabi Adam berdoa, fada'a biha, dengan kalimat tadi, fataba alaihi. Apa artinya? Fataba alaihi, maka dia Allah menerima tobat atasnya. Qabbila taubatahu ya. Qabbila taubah ya. Qabbila taubatahu, bacaan gitu, Pak ya. Qabbila, jangan qabbila, qabbila aja. Qabbila taubatahu, dia Allah menerima akan tobatnya. Jadi memang kalimat taba itu artinya kalau yang bertobat, kalau yang membaca, yang pelakunya manusia, artinya bertobat. Tapi kalau pelakunya Allah, maka Allah menerima tobat gitu ya. Innahu, sungguhnya dia Allah itu huwa tawwabu, dia Allah maha penerima tobat, ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Nah, di sini malah keterangannya dari Jalalain, Imam Jalaluddin malah pakai kalimat ibadihi, berarti bukan tobat tadi bukan disasarkan kepada Nabi Adam doang ya. Siapapun yang bertobat, karena Allah itu at-tawwab, maka Allah akan menerima tobat akan ibadihi, hamba-hambanya gitu ya. Ar-Rahim, lagi maha penyayang bihim, kepada mereka kembali ke hambanya Allah. Jadi enggak cuma hanya Adam dan Hawa saja atau Adam saja, tidak ya, pada seluruh hamba-hambanya itu.
Lanjut ya, sebelum dibahas nanti, atau nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya ya, cara baca kenapa begini kenapa begitu ya. Oh iya, ya Pak, nggak cuman apa bebek doang gitu ya. Ini kan kenapa saya baca seperti ini, AIU kan ada alasannya ya. Qulnah bitu minha ya, qulnah bitu, kami berfirman ihbitu. Tadi yang terjemahkan di ayat 36 artinya apa? Turunlah. Minha daripadanya, padanya haknya kembali ke minal jannati, ke dari sorga. Jadi suruh turun dari sorga sebagai sanksi atas pelanggarannya ya. Karena sudah dikasih apa? Peraturan seperti dalam ayat 35 bahwa nggak boleh makan pohon ini ya, pohon yang terlarang tadi. Yang menurut versi iblis sebagai pohon khuldi. Jami'an semuanya ya, jami'an. Jadi tidak hanya Adam dan Hawa, nah, termasuk iblis dan kroni-kroninya. Turun semuanya. Kalau rohu Allah mengulangnya, nah, mengulang kalimat apa Pak? Ihbitu, karena ihbitu sudah disebut di ayat yang ke-36 ya. Ihbitu ba'dukum li ba'din. Di sini ihbitu minha jami'an. Jadi liya'tifa pakai baca fathah ya, karena sebenarnya di kata liya'tifa itu ada an mudmarotan depan lam itu Pak, itu li'an ya'tifa aslinya, cuman annya di mudmarotan disembunyikan. Li'an li'aya'tifa gitu ya. Nah, untuk mengatofkan alih atasnya, jadi seperti ihbitu tadi atof ke ihbitu yang pertama, soalnya seperti itu ya. Situ nggak ada annya Pak, nggak ada. Fa'imma, maka jika apa yang terjemahannya seperti itu, fihi padanya idghamu nunin, mengidgham huruf nun. Jadi asalnya in ma Pak, in ma, cuman nunnya di idgham. Apa di idgham? Dilebur ya, dilebur. Fihi dimasukkan ke melebur huruf nun ya. Fi idghamun nunin gitu ya. Boleh baca idghamun nunin atau idghama nuna. Nah, itu terserah. Namanya juga gundul ya kan. Loh iya. Tapi jangan ngawur gitu ya. Ngawur. Iya. Yang ngawur ya. Iya. Karena kalau santri Pak bisa baca koma zaidun, koma zaidan, koma zaidin. Bener semua itu. Koma zaidin. Bener semua. Ya, Santri gitu ya. Santri kan belajar ilmu alatnya. Ya, koma zaidun bisa, koma zaidin, koma bizaidin bisa gitu kan. Nah, itu memang atau alasannya. Nah, fihi idghamun nunin gitu ya. Tapi kalau idghaman nuna gitu. Padanya ada melebur huruf nun. Jadi in ya, in. In sartiyah ya, in sartiyati. In apa? In syarat. In satu mananya apa? Jika. Nah, itu syarat. Jika bla 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 bla, nah itu nama syarat. Jadi fa'ima, maka jika, ma apa yang gitu Pak artinya ya. Karena ini syarat. Fi ma pada ma ya, imma tadi Pak pada ma az-zaidah. Di ma-nya ma zaidah. Zaidah itu tambahan ya. Jadi ma-nya zaidah. Jadi ma itu biasanya terjemahkan sekitar apa Pak? Atau 3 hal paling tidak ya. Ma nafi yang meniadakan, ma istifham yang artinya bertanya, atau ma mausul yang artinya apa-apa atau apa yang menjabarkan gitu. Nah, itu kalau ini ma zaidah, ma tambahan. Ma zaidah itu pengertiannya menurut ilmu nahwu ya Pak. Seolah dengan kalimat zaidah kayaknya tambahan, kayaknya apa Pak? Kayak nggak berfungsi gitu ya, nggak seperti itu juga gitu ya. Ya, saking mentoknya juga Pak ilmu nahwu shorof itu ya, untuk membongkar ke dalaman Al-Quran gitu aja. Ustaz Jirianto pokoknya zaidah gitu kan. Gitu. Ya tian nakum, sungguh benar-benar akan datang ya, pakai sungguh gitu ya, karena ada nun taukid sakila. Sungguh akan datang kepada minni dariku, ku kembali ke Allah ya, ya mutakalim wahdah ya, rujuk domennya ke Rob tadi ya, Rob. Huda ya, huda apa? Petunjuk. Fama yang dimaksud dengan hudan Pak adalah apa? Kitabun. Itu kitab ya, kitabun. Pakai bentuk umum lah, kitabun. Bisa jadi Taurat,
Bisa jadi Injil, bisa Zabur, ya kitabun, ya. Wa rasulun dan rasul, rasulun dan rasul. Ya, semua rasul-rasul itu adalah sarana Allah untuk memberikan hudan tadi ya, hudan petunjuk. Faman maka barang siapa yang tabi'a mengikuti hudaya petunjukku ya Allah, fa'amana maka dia beriman, maksudnya Pak, bi kepadaku. Jadi amanah bacanya panjang, beriman ya. Ini kan suka dibahas tuh. Ada amanah, ada amin, ada amin, ada aman, beda semua kan artinya ya. Amin, aman. Kalau amin, kabulkanlah permintaanku. Amanah beriman itu ya. Asal amanah itu asalnya. Amin. Kalau amin apa aman. Amin aman. Bahasa Arab ya. Amin ya, aman atau percaya ya. Wa amila dan dia beramal bi taati untuk taat kepadaku. Jadi iman dan beramal ya, iman pada Allah dan beramal untuk taat pada Allah ya. Jadi terjemah tafsir pada hudaya itu maknanya adalah fa'amana bi wa amila bi taati gitu Pak. Jadi tafsir daripada barang siapa yang mengikuti petunjukku adalah maksudnya dia orang yang beriman denganku dan beramal untuk taat padaku, itu maksudnya. Fala khaufun maka tidak ada khaufun, apa khaufun? Takut atau khawatir, takut dengan sesuatu yang belum terjadi, khauf ya. Ada khosya, yakhsha, takut juga, takut hanya pada Allah. Ada rohiba, takut juga, khusus ya, takut dengan ancaman sehingga ada tindakan menghindar. Ada takwa, takut juga, artinya apa? Hati-hati. Ada wajifah, sangat takut. Ada wajifah, sangat takut. Nah, itu. Alaihim atas mereka, walahum dan tidaklah bagi mereka yahzanun akan bersedih ya, buat orang yang mengikuti petunjuk Allah ya, tidak akan ada rasa khaufnya. Khauf itu tadi artinya takut dengan sesuatu yang belum terjadi ya, sering diterjemahkan khawatir ya Pak, khawatir. Khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi ya. Artinya kalau orang yang taat pada Allah tuh nggak akan ada seperti itu. Kenapa? Karena dalam hatinya ada rasa optimis, yakin. Karena ayatnya jelas Pak. Barang siapa yang beramal, laki atau perempuan, dan dia mukmin, maka kami akan beri kehidupan yang baik, gitu ya. Hayatan toibatan bahasa Allahnya Pak. Barang siapa yang beramal, laki atau perempuan, beramal soleh ya, laki atau perempuan, dan dia mukmin, maka kami akan beri kehidupan yang baik. Itu, seperti itu. Jadi kalau kita mungkin hidupnya belum baik, mungkin tadi Pak, iman dan amal solehnya belum maksimal ya. Imannya belum sempurna gitu ya, amalnya juga belum maksimal. Merasa maksimal belum sih Pak? Belum. Oh iya. Masih jauh sampai saat. Nah iya, maka kok berharap doanya kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok belum dapat? Nah tadi mungkin ya. Karena apa? Baru sebatas doa aja kita. Ya, artinya belum dibuktikan dengan apa? Amal soleh yang maksimal, iman yang sempurna gitu. Tapi Rasulullah bilang, mintalah kalau berdoa surga Firdaus. Iya, kalau minta ya. Iya, minta surga Firdaus. Ya minta. Bener gitu ya. Nanti dikasih surga yang manapun enak aja. Bahkan emperannya juga enak. Surga Firdaus yang dimintanya. Ya, lanjut. Walahum yahzanun dan tidaklah mereka bersedih fil akhirati, baik di akhirat ya. Salah. Bil akhirati ya, di akhirat. Kalau tadi kan bahasanya untuk apa? Khaufun fala khaufun alaihim walahum yahzanun, itu surga apa di dunia gitu ya, dunia. Fil akhirah, fil akhirati bi ayyadkhulu
dengan akan memasukkannya, itu Pak. Kalau terjemah jujurnya gitu. Bi ayat khulu dengan akan memasukkannya. Tapi kan terjemahnya Bapak-bapak suka seenaknya. Akan dimasukkan gitu kan. Kalau akan dimasukkan ke ayat khulu bacanya ayud apa? Ayat khulu. Ayat khulu bacanya. Bukan ayat khilu itu. Ya. Kan kalau bentuk majhul itu pasif doma awalnya di fathah sebelum akhir. Kalau untuk apa namanya fi'il mudhari, yadkhulu jadi yudkhulu itu. Kalau madi baru apa dakhala jadi dukhila gitu ya. Dukhila. Nah, kalau kena tadi bacanya ayat apa? Ayat khulu ya, ayat khulu maka terjemahnya dengan akan memasukkannya ya, dengan dia Allah ya Pak. Di sini dianya di iya-nya itu. Dia itu ada dhamir yang mustatir yang terus kata ganti orang yang tersembunyi kembali ke dia Allah ya. Akan masukkan mereka, wawunya mereka Pak. Mereka berarti siapa? Orang yang beriman dan beramal dengan taat tadi pada Allah, al jannata ke dalam surga, surga itu. Nah, terjemah itu cara bacanya seperti itu. Ada yang mau nanya atau malah protes barangkali, silakan. Protes. Yang dimakan Nabi Adam ini buah pisang apa buah apel? Ustaz kan kalau situ kan buah khuldi. Itu khuldi itu pisang atau apel itu? Dan itu apa disentuh aja apa dimakan? Kalau di tafsir yang kemarin itu buah itu bukan pisang tapi adalah apa? Gandum, hintotun, au korma itu atau yang lain. Kan di tafsir yang itu di halaman 6-nya ya. 35 tafsirnya. Oh, berarti bukannya Wahyal hintatu au wahyal hintatu ya awil karomu. Dia adalah hintatu gandum atau karomu korma. Awi ghairuhuma atau selain keduanya seperti itu. Sebutkan. Bukan pisang. Ya, tapi dengan kalimat ghairuhuma bisa jadi pisang gitu ya. Berarti khuldi sendiri artinya apa? Keabadian, kekal. Itu kan kita kan makan buah khuldi. Jadi kita kan buah kan gitu. Buah keabadian. Kan yang bahasa setan, bahasa iblisnya gitu kan. Tanda kutip ya, tanda kutip keabadian. Iya, bahasa setan. Bahasa setan. Jadi kan tadi saya Itu yang setan yang bilang gitu ya. nah, tadi kan di jalan kayak abadi ngono ibaratnya. Berarti Ustaz itu kurma ya yang dimakan Ustaz ya. ya di situ kalau nggak gandum korma. Nah, itu ya. Artinya memang nggak ada dalil yang sorihnya, yang sorihnya menyebut jenis pohon dan buahnya. Tapi tadi kan bahasa iblisnya apa tadi Pak? Qala lahuma berkata siapa iblis, hal adulukum ala sadzil khuldi gitu kan. Kata iblis nih, apakah kamu mau aku tunjukkan pada kamu berdua atas sebuah pohon keabadian gitu. Wako sama huma dan keduanya dan iblis bersumpah pada duanya, demi Allah kalau kamu makan ini bakal khuldi kayak seperti itu. Nah, kalau abadi, bahkan kalau dalam ayat lain akan menjadi malaikat, ya kan, dalam ayat lain akan kekal dan jadi malaikat gitu. Itu yang Tadi kan Allah mengilhamkan bahasanya mengilhamkan ya. Enggak mewahyukan gitu. Jadi memang itu salah satu cara Allah berkomunikasi dengan hambanya adalah dengan pertama wahyu. Kalau wahyu kan melalui lewat malaikat Jibril. Tapi kalau ilham langsung, kalau ilham langsung bisa juga Rudi. Tiba-tiba tadi udah semangat banget berangkat gitu, tiba-tiba nggak jadi. Ternyata jalan yang dilintasi adalah banjir gitu kan. Alhamdulillah nggak berangkat gitu ya. Itu ilham namanya. Ilham, iya, itu seperti itu. Jadi Allah berkomunikasi seperti itu. Kita lagi dalam sebuah pohon gede, tiba-tiba rame-rame nih, pengen keluar semua, pengen jauh. Tahu ambruk. Itu berarti ilham. Berarti sama kayak ini ketika dia telat naik pesawat yang jatuh, itu sama kali. Iya, ilham itu seperti itu. Saya telat macet. Jadi cara komunikasi langsung ya seperti ilham. Kitanya sengaja. Itu gimana Ustaz? Sengaja menghindar. Buah khuldi itu berarti kan hanya untuk penyebab aja ya, karena kan sebelum mau menciptakan aja kan udah aku ciptakan apa? Oh iya. Ya tadi ya sebagai memang harus di bumi. Memang harus di bumi. Itu cuma penyebabnya aja. Karena ini ja'ilun fil ardi khalifah.
ini jailun fil ardi kan? Kemudian qalu berkata para malaikat ataj'alu fiha maifsithi wa yasfiku dima gitu kan. Itu kan. Nah, memang sebelum dibuatnya Adam itu sudah bakal fil ardi sebenarnya kan. Tadi. Gunanya karena udah tahu akan turun bumi dibujukin. Nah, tadi dibujukin akan kekal dan jadi malaikat. Itulah salah satu cara, atau bukan satu cara ya. Artinya rata-rata orang tergoda ketika dibujuk dengan keabdian dan apa? Kenikmatan tadi ya. Itu seperti itu. Berarti tahu jadi itu kalau ada kejadian pertumpahan darah ya antara sesama manusia. Iya tahu. Ya. Sebelumnya udah ada. Jadi itu ya cara Allah tadi menjawab pertanyaan Pak Rudi tadi. Jadi ada 3 cara Allah berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Ya, pertama wahyu, itu oleh perantara malaikat Jibril, harus dengan Jibril ya. Yang kedua apa? Ilham tadi ya, dengan berilham langsung, termasuk bukan pada manusia doang, pada binatang juga. Kami ilhamkan, kata Allah, kepada apa? Lebah untuk buat sarang gitu kan, kami ilhamkan, bahasanya seperti itu. Jadi kalau kalimat pantesan saya sudah firasat gitu. Firasat, ya, firasat ya kita, firasat ya. Musik kan itu kayak gitu. Enggak. Ya enggak firasat, ya enggak lah ya, firasat ya. Ya firasat aja ya. Ya firasat. Nah, kan biasanya dia ngomongnya belakangan kan Pak. Nah, yang salah, yang nggak boleh itu kalau ngomong duluan. Iya. Iya itu nggak boleh. Kalau ngomong belakangan nggak apa-apa gitu kan, belakang udah terjadi kan. Itu nggak apa-apa. Pantesan. Kalau ada tokoh atau keluarga yang apa meninggal gitu ya tiba-tiba, kok pantesan. Nah, belakangan kan? Iya, Belakangan. Pantesan tadi ngomong begini kemarin gitu. Kemudian cara yang ketiga adalah Allah berbicara dengan hambanya dengan cara langsung, suara tanpa rupa ya, di balik pohon seperti Nabi Musa. Gimana tuh? Dengan cara langsung, dengan suara tanpa rupa. Di balik pohon seperti Nabi Musa. Nah, itu termasuk, itu salah satu keutamaan yang Allah berikan pada di antara para rasulnya. Itu kan terkenal ya. Ya satu-satunya kan. Itu Nabi Musa. Langsung ya. Wahai Musa, enggak. Enggak juga. Enggak. Kalau melihat langsung itulah dah lihat Jibril. Walakat ro'ahu nazlan ukhra inda sidratil muntaha. Melihat Jibril bentuk asli. Nah itu. Allah mah enggak lihat asli. Enggak. Pembicaraan itu tetap iya. Dialog langsung. Tapi tetap seperti itu. Berarti kan artinya ada perantara, tetap masih seperti itu ya. Ada perantara. Enggak dialog langsung gitu ya. Tentang masalah sholat. Apalagi bahasanya ya, bahasa dialog itu sudah dimuskilkan oleh para ahli ilmu hadis ya. Muskilkan. Masa Nabi nego. Allah kayaknya nggak tahu gitu ya. Nah gitu, seperti itu. Dimuskilkan para ahli hadis itu tentang itu ya, dimuskilkan. Setelah ada usulan dari Nabi siapa, baru akhirnya jadi turun 50 jadi paling 5 waktu. Nah itu kan. Terkait apa itu tadi yang bacaan beda-beda gitu ya. Ya kalau seandainya satu ayat itu kan kayak tadi kayaknya ada apa satu ayat dua ini ya, apa berapa kata gitu. Dua cara ya. Itu berarti kalau misalnya di satu aja yang sedangkan yang satunya enggak, kira sahabat itu di mana? Misalnya dalam satu ayat ada dua gitu, satu kata dirubah, satu kata enggak normal gitu. Ya nggak apa-apa. Biasanya begini, itu Qur'annya memang sudah riwayatnya tertentu. Kalau kita ini kan riwayatnya riwayat Hafiz. Nah kita ini kan Hafiz itu riwayatnya. Kalau Hafiz ya seperti itu. Yang apa tadi bacanya fatalaqo Adamu mirobihi kalimatin fataba itu Hafiz. Tapi yang tadi fatalaqo Adama mirobi kalimatun bukan Hafiz berarti. Isabah itu kan termasuk Hafiz kan? Kalimatun apa kalimatin? Tadi ya baca. Tadi nih kalimatin. Nah ya kalimatnya yang Hafiz ini, yang Hafiz ya Hafiz. Tapi riwayat lain ada yang baca waqfatalaqo Adama bukan Adamu, Adama mirobi kalimatu fataba alaihi. Itu riwayat
lain, bukan hafaz. Kalau kita ini hafaz, ya kan? Seperti itu. Nah, artinya kalau dengan Quran yang kita pegang berarti akan sama itu semua seperti itu. Tapi ketika riwayatnya bukan hafaz, nah ya berarti akan beda. Dan ada 7 riwayat tadi kan. Jadi Adama bukan Adamu ya? Ya, kalau yang kita baca ini Adamu gitu kan, Adamu. Kalau ininya sih Adamu. Adamu. Kalau Adama itu artinya riwayat lain. Ada yang artinya boleh baca Adama, boleh baca Adama, dan kalimatun tadi ya, kalimatun boleh. Seperti itu kan. Dan sahih ya, sahih. Tapi jangan digabung. Ya harus benar-benar tahu. Calon satu. Coba-coba. Saya apa tadi kedua pakai keruak lain, yang lain lagi 17. Seperti kemarin ayat berapa? Wa alama adamal asma kullaha. Ada yang bacanya di nakal kan? Wa alama adamalasma ada. Ada yang baca di nakal. Bukan wa alama adamal asma kullaha, tapi bacanya wa alama adamalasma, itu riwayat lain ada. Kemarin udah bahas di sini ada. Termasuk juga aang dartahum kan, ada yang bacanya di tashil. Aang dartahum ada gitu. Nggak apa-apa kalau cuma satu doang yang dirubah, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya dalam waktu baca itu dalam satu ain ada yang harus semua sama. Apa sama? Iya, misalnya baca gini, misalnya imalah wadduha walaili saja, jangan wadduha kemudian walidha saja, jangan. Nggak boleh, harus satu riwayat itu. Harus satu riwayat itu, karena riwayat itu menyebutkan wadduha walaili idza saja dan seterusnya. Nah itu kan itu riwayat seperti itu. Artinya harus semuanya di email ya imalah gitu. Jadi biasa kita kan hafaz tadi apa yang dibantu? Hafaz itu qiraah hafaz ya. Jadi Quran ini kan diriwayatkan secara mutawatir gitu kan. Nah, kita ini jalurnya hafaz. Bukan yang lain gitu kan. Kalau Syiah kan jalurnya siapa Pak? Fatimah katanya gitu kan. Katanya gitu kan, katanya. Kalau kita dari hafaz ke anu sampai ke Utsman sampai ke Rasul gitu. Hafaz itu nama apa? Perawinya. Tapi luar biasa saya baca Quran yang punya Syiah Pak, yang Fatimiyah, ada riwayatnya. Di Fatimah itu turun sampai ada. Kalau kita kan ditulis kan, cuma hafaz doang. Kalau dia di cover dalam itu ada dari anu sampai ke Fatimah sampai ke Nabi. Coba tuh. Jadi kayaknya bikin orang mantep gitu kan. Kalau kita kan tanpa itu pun udah percaya gitu kan. Jadi ibarat kita baca kitab hadis Pak, kalau kita baca kitab aslinya kan dari Bukhari, dari gurunya gitu kan. Dari Imam Ahmad ke Imam Syafi'i ke Imam Malik sampai ke tabi sampai sahabat sampai ke Nabi gitu kan. Kalau kita kan enggak. Wow, Ahmad aja gitu kan. Karena adanya seperti Apa disebutin ada 7 kira-kira ya? 7 itu yang diakui, ada 9 semuanya. Yang diakui. Kalau hafaz itu berdasarkan Utsman. Ya semuanya Utsman, 7 juga Utsman semua. Utsman semua. Wilayah Utsman. Asia riwayatnya ini misalnya pakai ini. Iya, pakai seperti itu. Iya, betul. Kayak mazhab itu. Oh iya, betul. Jadi Mazhab Maliki itu arah apa dari? iya, seperti itu, ada wilayah seperti itu. Makanya termasuk bacaan Al-Fatihah banyak beda, ada Maliki Yaumiddin, ada bahkan Malaka Yaumiddin juga ada. Itu kan, Malaka Yaumiddin juga ada. Itu. Kalau nggak tahu kita jadi kayak aneh itu. Loh, kata asatidz kita yang ke Cina itu kan di sana kan mazhabnya apa? Hanafi kan? Maliki ya? Maliki apa Hanafi? Yang nggak pakai ini yang lurus. Yang ini, yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nggak pakai amin. Hanafi itu kalau Maliki masih sama dengan Ahmad kan? Maliki Syafi'i kan? Maliki Syafi'i mereka sama hampir. Ini Hanafi. Nggak pakai amin. Nggak pakai amin dia. Bawa ke sini jadi perang. Emang Al-Fatihah kan nggak ada amin emang. Cara baca dalam sholat. Fatihah diam dah. Cara
Nyebut Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah apa Al-Fatihah apa gimana sih bener? Apa sih? Hah? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah, Al-Fatih. Tapi ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oh. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Iya Al-Fatihah. Bukannya Al-Fatihah. Ada yang pakai kho, salah, pakai ha lah. Kan? Kirain dua-duanya benar gitu. Ha Muhammad A Ishak. Ha Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah, bukan. Enggak pakai hamas enggak. Bukan kho, tapi ha. Al-Fatihah ya. Buka kan? Hah? Pembuka kan? Iya, Al-Fatihah. Lidah Jawa Al-Fatihah gitu kan. Lidah Jawa. Jadinya kalau mereka Pembuka kan maksudnya. Ya Al-Fatihah. Jadi pakai ti. Iya, ti ha pakai ha. Lingkar. Itu ya. Al-Fatihah kadang kayak gitu. Oh iya, Ustaz. Berarti sebelum Nabi Adam diturunkan berarti iblis itu bukan cuma satu, maksudnya ada kelompoknya juga di surga ya. Semua itu ya. Iblis itu nama tokoh dari bangsa jin. Gitu ya. Jadi seperti manusia nama tokohnya berarti satu-satunya namanya Adam. Ada Hawa gitu kan. Nah, bangsa jin itu ada jin yang namanya iblis, itu nama. Bukannya raja. Ya nama iblis itu nama. Di surga itu dia waktu itu ada ininya apa pengikutnya atau kaumnya gitu. Ada. Ada. Jadi ada pengikut. Karena sebenarnya dia kan bangsa jin. Bangsa jin kan lebih dulu adanya ya. Jadi bukan iblisnya yang berubah jadi ular tapi itu pengikutnya ya. Nah, itu disebutkan di situ ular saja kan, ular disebutnya. Ada yang disebut menjelma dan sebagainya. Kalau di riwayat sih sebenarnya tadi memang ada makhluk lain gitu ya. Seperti itu. Ular itu. Jadi kalau ketemu ular yang hitam kita kebun. Semua ular lah ya. Semua ular disuruh bunuh. Semua ular ya itu. Tapi yang membahayakan kan Kalau mampu. Ya? kalau di rumah keluarin itu Iya, karena ada yang jenis aptar ya. di rumah itu kan ada. Nah, yang jenis aptar. Diusir itu ya. Aptar itu yang bujel. Yang apa? Bujel terus ada garis putihnya 2 di punggungnya. Nah, itu suruh usir. Kalau dia mau pergi ya biarin. Usir apa dibunuh, Sat? Usir dulu. Usir. Bunuh. Biasanya kalau yang seperti itu dia akan keluar tempat dia masuknya. Itu. Seperti itu. Dia akan keluar dari tempat dia masuknya. Gitu. Ya, itu seperti itu. Termasuk 5 kata Aisyah yang disuruh bunuh ya. Ular, kalajengking, tikus, Kecoanya. apa? Tadi kalajengking sejenis sama ya, kalajengking. Burung apa? Gagak. Yang hitam. Terus apa lagi? Satu lagi tadi ya. Anjing atau kucing hitam tadi. Anjing yang anjing hitam polos apa hitam dok? Tadi apa gimana? yang ada alis putihnya. Oh, dibunuh ya. Alis putihnya. Berarti tuh kalau kepekong ada anjing putih ini dibunuh aja. Iya. Biar orang. Biar orang. Dibunuh. Saya nggak ada anjing kayak gitu. Ada punya. Ya itu indikasinya jarang ada kecuali yang jelmaan tadi maksudnya kan. Ya nggak boleh kita sembarang bunuh anjing. Nggak boleh. Seperti itu ya. Itu ya. Ada lagi? Ustaz, itu yang pendamping Adam itu Siti atau Hawa atau apa, Ustaz? Nah, kemarin kan di hadis disebut Hawa, bacanya panjang ya, Hawa gitu ya. Nah, ini kemarin disebut namanya Hawa. Di tafsirnya sudah. Nih, di halaman ke-6 itu kan, baris kedua, baris ketiga ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujuka, dan ya wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujuka. Nah, kalimat wa zaujuka ditafsirkan Hawa ya, panjang itu bacanya. Bil mad dengan panjang. Wa kana khalaqaha, dan adalah Allah menciptakannya min dilil aisir, dari tulang rusuk yang kiri. Nah, itu hawaun. Bacanya panjang. Hawaan di sini berarti ya bacanya. Hawa panjang. Enggak pakai siti, enggak ada. Siti mah kalau enggak pakai siti. Enggak ada.
Siti Hawa. Semua pakai Siti, terutama. Dari sini semua di Indonesia. Siti Aisyah, Siti Khadijah, nggak ada. Siti itu sebenarnya sebutan gini Pak. Aslinya tuh Sayyid itu. Siti itu Sayyiti, maksudnya itu tuanku. Nah itu maksudnya. Cuman lidah Jawa bukan Sayyidi, tapi Siti jadinya. Al-Fatihah tadi kan. Sayyid, ini Sayyid pakai Sayyiti. Sayyiti itu tuanku. Itu. Kayak sama Sayyidina kan? Sayyiti itu. Nah, cuman lidah Jawa jadi Siti. Jadi menghormati. Itu bahasa Jawa kali. Ini bahasa Jawa. Ini bukan bahasa Jawa. Masa Fatimah kayak bahasa Jawa? Masa Fatimah bahasa Jawa? Ya kan Siti Fatimah, Sayyidi Fatimah maksudnya tuanku. Itu ya. Ya, ini tadi baru kita bacanya aja ya. Saya belum sempat jelasin. Gitu. Tapi paham insya Allah ya Pak. Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Oh ya. Masih ada waktu ya. Habis sholat kali. Boleh. Habis sholat tadi sholat. Menerima perintah sholat itu bertemu Allah itu langsung atau gimana? Nah, tadi enggak. Tetap enggak langsung bertatap muka enggak. Yang langsung itu dalam surah An-Najm itu langsung ketemu dengan malaikat Jibril dalam surat apa? Surat apa? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Itu asli temu dengan Jibril. Nah, itu. Ya? Ya, pokoknya di situ kan di ayatnya jelas banget kan, semakin mendekat Nabi saja terpana sehingga penglihatan nggak bergeming. Karena selama ini kan taunya Jibril itu suara bentuknya tongkrongan manusia itu kan, suara doang tanpa rupa itu kan. Ini aslinya gitu kan. Nah itu seperti itu, ya bersayap. Itu bersayap. Yang waktu melihat duduk di awan itu beda. Yang waktu di Mekah yang menerima wahyu. Penampakan. Oh itu. Yang sebelum apa sesudah itu? Memang ada kalimat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, berarti yang ketika sidam itu bukan yang pertama. Ya kan? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia telah melihatnya dalam kali yang lain. Berarti kan bukan yang pertama. Bukan yang pertama itu. Bukan kali yang pertama. Seperti Ntar habis sholat aja sih. tadi di Sidratil Muntaha bahasanya. Indah Sidratil Muntaha ada di Sidratil Muntaha, bahasanya seperti itu. Ada ini Sidratil Muntaha. Nabi waktu itu posisinya di Sidratil Muntaha, ngelihat Jibril dalam keadaan mendekat dan semakin mendekat, gitu kan? Wujud aslinya. Seperti itu. Jadi nggak bisa dibayangin ya. Karena untuk kata Allah langit yang paling bawah itulah yang ada bintang-bintangnya. Langit yang paling bawah, Pak. Ada bintang-bintangnya. Iya, berarti yang kedua ketiga kan nggak ada. Bintang. Bayanginnya gimana? Bintang aja sama bumi ini kegiatan bintangnya. Wah iya. Ada bintang yang saking jauhnya Pak, cahayanya baru sampai ke bumi, baru belakang-belakang ini gitu kan. Ribu cahaya. Sebelumnya belum ada cahaya itu. Belum ada cahaya. Wah, sekarang ada. baru kelihatan. Itu baru sampai. Masya Allah. Iya baru sampai. Berapa tahun itu? Sekian ribu cahaya tuh baru nyampe. Nah jadi kita ini di dalam satu ya cukup ya, baik para ikhwan. Nanti sehabis sholat kita lanjutkan. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.